sambutan dan orasi ilmiah dari Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, MT, mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhsinin, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Hikmah Mojokerto bersama Sivitas Akademika. Yang terhormat Bapak Ibu, para orang tua wisudawan, serta para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan dan para undangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini bisa dilaksanakan wisuda yang ketiga. Ini tentu sebuah kebanggaan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini. Yang pertama perlu saya sampaikan, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa tidak bisa hadir secara pribadi dan menugaskan saya, Wahid Wahyudi. Saya hari ini masih menjabat Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan insya Allah mulai tanggal 2 Januari 2020 nanti saya dipercaya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat dan titip salam khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, dan diharapkan dengan diwisudanya pada hari ini adik-adik semua bisa mengamalkan ilmunya untuk pengembangan sumber daya manusia Jawa Timur, sumber daya manusia Indonesia, sumber daya manusia bangsa dan negara Indonesia, agar menjadi generasi-generasi milenial yang mampu menghadapi perkembangan dunia yang sangat cepat ini. Yang kedua, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa juga memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses untuk Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Hikmah Mojokerto ini, yang pada hari ini kembali melahirkan para cendekiawan-cendekiawan baru yang insya Allah akan menjadi tokoh-tokoh pembawa perubahan negeri yang kita banggakan ini. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sekolah tinggi ini. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, salah satu program prioritasnya adalah Jatim Cerdas dan Sehat. Ini sebagai bentuk bahwa Gubernur Jawa Timur
memberikan prioritas tinggi terhadap sumber daya manusia itu. Kenapa sumber daya manusia menjadi program prioritas Gubernur Jawa Timur? Karena yang pertama, sudah banyak contoh bahwa sumber daya manusia itu adalah langkah untuk pengentasan kemiskinan. Sudah banyak putra-putri anak dari keluarga miskin yang pendidikannya terselesaikan dengan baik dan badannya sehat, bisa keluar dari kemiskinan. Dan yang kedua, sumber daya manusialah yang akan mengantarkan generasi Indonesia untuk mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 ini. Dan kita yakini bersama bahwa sumber daya manusia itu adalah kebutuhan dasar di dalam pembangunan. Kalau kita lihat sekarang, banyak negara-negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi menjadi negara maju karena sumber daya manusianya yang hebat. Salah satu contoh adalah Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam apapun, bahkan untuk membangun pun pasirnya itu harus ngambil dari Riau. Tetapi karena Singapura punya sumber daya manusia yang hebat, yang mampu memposisikan negerinya menjadi transit ekonomi dunia, maka Singapura, negara yang tidak memiliki sumber daya alam itu, mampu menjadi negara maju. Sebaliknya, banyak negara-negara yang kekayaan sumber daya alamnya luar biasa, tetapi rakyatnya banyak mengalami kemiskinan, bahkan terjadi konflik dan perang saudara. Kita lihat sampai hari ini. Disinilah peran penting perguruan tinggi untuk mencetak generasi-generasi milenial yang berkarakter. Adik-adik semua yang hari ini di wisuda, bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita melihat Indonesia itu punya potensi besar untuk menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang subur, negara yang makmur, negara yang bisa adil dan aman. Negara yang subur bisa kita lihat bahwa bumi Indonesia itu sepanjang tahun menghasilkan pangan, dan tidak semua negara tanahnya itu sepanjang tahun menghasilkan pangan. Banyak negara-negara yang ada berbagai musim yang pangan tidak bisa tumbuh. Misalnya di negara-negara Eropa ada musim gugur, di mana pada musim itu sekian bulan tanahnya tidak bisa menghasilkan pangan. Tapi Indonesia sepanjang tahun bisa menghasilkan pangan. Tetapi ironisnya, sampai hari ini masih banyak jenis pangan-pangan tertentu yang kita impor, karena kita tidak bisa menghasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia karena keterbatasan teknologi, karena keterbatasan sumber daya manusia. Tidak hanya tanah yang subur saja, kita sebetulnya juga negara makmur karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Salah satu contoh saja energi, kita lihat di Bojonegoro ada sumber energi blok cepu yang luar biasa. Namanya blok cepu, tapi 90% itu berada di wilayah Bojonegoro. Di Tuban ada sumber energi, di Gresik ada sumber energi. Madura yang memiliki 418 pulau dan yang ada penghuninya itu 56 pulau, semua di bawah bumi Madura itu adalah sumber energi.
Tetapi apa yang menjadi persoalan? Sumber energi yang luar biasa ini yang harusnya mampu mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang maju sejajar dengan negara-negara maju dunia, sampai saat ini kita belum mampu menjadi negara maju karena keterbatasan teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga sumber daya alam yang melimpah ini masih dikelola oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Sudah saatnya saat ini sumber daya manusia Indonesia yang mulai hebat-hebat ini mulai diimplementasikan kepada sumber-sumber daya alam yang sekarang dikelola oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia, dari Inggris, dari Amerika, dari Cina, dari Singapura dan lain-lain. Sudah saatnya dilakukan renegosiasi agar sumber daya alam yang luar biasa ini bisa dikelola oleh anak-anak negeri. Dan alhamdulillah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mulai melakukan itu. Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah perusahaan dari Amerika, Freeport, yang mengelola tambang emas terbesar di dunia di Papua. Sudah dilakukan renegosiasi sehingga sebagian besar sekarang pengelolaannya atau sahamnya sudah milik negeri sendiri. Dan itu perlu dilakukan terus. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya yang namanya sumber daya manusia. Apalagi era sekarang. Sekarang ini kita masuk di era yang namanya era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 ini basicnya adalah teknologi digital. Dan teknologi digital ini apa yang kita lihat? Mampu merubah peradaban manusia, mampu merubah kehidupan ekonomi, mampu merubah kehidupan politik, mampu merubah leadership, dan mampu merubah semua sektor kehidupan. Sehingga jargon yang dulu ikan kecil akan dimakan ikan besar, sekarang ini berubah. Ikan lambat akan dimakan oleh ikan cepat. Dan dengan perkembangan teknologi digital yang luar biasa ini, persaingan kehidupan dunia semakin hebat. Oleh karena itu kita semua, termasuk para wisudawan, dituntut untuk bekerja keras, dituntut untuk berinovasi, dituntut untuk berkreasi di dalam berkarya, agar kita mampu bersaing dalam tataran dunia. Dan tentu adik-adik semua, calon ustadz dan ustadzah, perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi digital, perkembangan teknologi informasi yang sering kita katakan dunia dalam genggaman, karena semua informasi dunia bisa kita dapatkan dari handphone kita. Bahkan kita pun juga bisa menginformasikan kepada dunia melalui handphone kita. Dunia ada di jari kita. Tentu ini akan membawa dampak positif, akan membawa dampak negatif bagi putra putri kita semua. Dan tugas daripada ustadz dan ustadzah adalah bagaimana putra putri kita senang untuk mengambil hikmah yang positif dari perkembangan teknologi digital itu dan mampu menolak pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi digital itu. Para wisudawan, para calon guru, calon pendidik, adik-adik semua adalah kepercayaan negara. Adik-adik semua nanti akan menjadi kepercayaan masyarakat. Adik-adik semua nanti akan menjadi kepercayaan keluarga, bahkan menjadi garda terdepan
setelah keluarga untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi generasi milenial yang akan mengantarkan kepada Indonesia emas. Oleh karena itu, para wisudawan dengan diwisudanya pada hari ini bukan berarti berhenti perjuangan adik-adik semua. Adik-adik semua harus tetap semangat di dalam mengembangkan diri. Adik-adik harus semangat di dalam berinovasi. Adik-adik semua bersemangat di dalam berkreasi untuk menciptakan pembelajaran yang disenangi oleh putra-putri kita, sehingga apa yang diajarkan nanti bisa menjadi kebanggaan bagi putra-putri kita dan kesenangan bagi putra-putri kita, sehingga misi pendidikan itu bisa masuk di dalam ke putra-putri kita. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi wisudawan dan wisudawati, dan selamat juga untuk berkiprah di masyarakat, selamat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Persembahan sebuah lagu Yalang Waton oleh tim paduan suara Stinu Al-Hikmah Mojokerto. Pembacaan surat keputusan Ketua Stinu Al-Hikmah oleh Wakil Ketua 1, dilanjutkan pembacaan wisudawan terbaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang terhormat pimpinan Kopertais Wilayah 4 Surabaya atau yang mewakili, yang terhormat para anggota Senat Setitnu Al-Hikmah Mojokerto, yang saya hormati dosen dan staf Setitnu Al-Hikmah Mojokerto serta para tamu undangan sekalian. Yang kami banggakan semua para seluruh sivitas akademika Badan Eksekutif Mahasiswa Setitnu Al-Hikmah Mojokerto bersama jajarannya, dan para wisudawan dan wisudawati berserta para orang tua wisudawan. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada saat ini dapat menghadiri wisuda ketiga Setitnu Al-Hikmah Mojokerto tahun akademik 2019-2020. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan, saya di sini selaku Wakil Ketua Akademik akan melaporkan bahwa peserta wisuda ketiga Setitnu Al-Hikmah Mojokerto pada tahun 2019 berjumlah 98 mahasiswa. Berikut saya bacakan surat keputusan Ketua Setitnu tentang nama-nama wisudawan ketiga tahun akademik 2019-2020. Surat keputusan Ketua Setitnu Al-Hikmah Mojokerto nomor ST.C/4-4-137/130/2019 tentang wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al-Hikmah Mojokerto tahun 2019, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Mojokerto yang tercantum dalam surat keputusan ini dinyatakan lulus dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar akademik sarjana pendidikan atau SPD. Dan memperoleh ijazah sesuai dengan keahliannya. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan serta keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 25 November 2019. Ketua Dr. Haji Muhsinin MSI. Pada kesempatan kali ini wisuda ketiga Setitnu Al-Hikmah Mojokerto menwisuda program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sejumlah 14 wisudawan dan program studi pendidikan Islam anak usia dini sejumlah 84 mahasiswa. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, pada upacara wisuda ketiga tahun 2019 ini, atas nama Setitnu Al-Hikmah Mojokerto dan seluruh pimpinan Setitnu Al-Hikmah Mojokerto mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Setitnu Al-Hikmah Mojokerto. Secara khusus, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk masing-masing prodi sebagai berikut. Wisudawan terbaik program studi S1 PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah Aminatus Solihah dengan perolehan IPK sebesar 3,66 dengan predikat cum laude.
kedua, wisudawan terbaik program studi S1 PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, disandang oleh Ike Wahyuning Tias dengan perolehan IPK sebesar 3,63 dengan predikat cum laude. Demikian laporan akademik pada wisuda ketiga tahun 2019 ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mahasiswa lulusan terbaik dari Prodi PIAUD atas nama Ike Wahyuning Tias dengan nomor induk mahasiswa 15.27.0083 dan mahasiswa dari Prodi PGMI atas nama Aminatus Sholihah dengan nomor induk mahasiswa 15.26.00038. Dimohon ke depan untuk menerima ucapan selamat dan piagam penghargaan oleh Bapak Asisten Gubernur Jawa Timur dan Bapak Ketua Stitnu Al-Hikmah Mojokerto. Tapi sebelumnya, sebagai ungkapan terima kasih kepada orang tua yang telah memberi doa yang tulus dan dukungan sepenuhnya atas keberhasilan putra-putrinya, mohon kepada wisudawan terbaik untuk menghampiri dan menjemput ayah dan ibundanya tercinta. Terima kasih untuk semua doa terbaikmu yang telah mengantarkan kami berada di tempat yang sukses.
kami mohon kepada Bapak Asisten Gubernur Jawa Timur dan Bapak Ketua Stip Mu'alimah Mojokerto untuk memberikan ucapan selamat dan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan terbaik dari